Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamizatul Aini dari Prodi D3 Gizi kelas A. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Rule of Law dan hak asasi manusia. Yang pertama yaitu pengertian Rule of Law dan negara hukum. Yang kedua yaitu hak asasi manusia. Yang ketiga yaitu penjabaran hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang 1945. Dan yang keempat adalah hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama yang kita bahas yaitu pengertian Rule of Law dan negara hukum. Pengertian Rule of Law dan negara hukum pada hakikatnya sulit dipisahkan. Rule of Law adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakat, khususnya keadilan sosial. Sedangkan negara hukum adalah negara yang menjunjung tinggi hukum dan menjalankan setiap kegiatan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku di suatu negara tersebut. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip Rule of Law. Menurut Albert Pemdiki berdasarkan pertemuan ICJ di Bangkok tahun 1965, supremasi aturan-aturan hukum, tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang, dalam arti seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum. Yang kedua, kedudukan yang sama di muka hukum. Hal ini berlaku bagi masyarakat biasa maupun pejabat negara. Yang ketiga yaitu terjaminnya hak-hak asasi oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan. Dan yang keempat adalah perlindungan konstitusi. Selain menjamin hak-hak individu, konstitusi harus pula menentukan teknik prosedural untuk memperoleh perlindungan hak-hak yang dijamin. Yang kelima yaitu lembaga kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Yang keenam, lembaga kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Ketujuh, pemilihan umum yang bebas. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip Rule of Law. Menurut Albert Pemdiki berdasarkan pertemuan ICJ di Bangkok tahun 1965, yang pertama, supremasi aturan hukum, tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang, dalam arti seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum. Yang kedua, kedudukan yang sama di muka hukum. Hal ini berlaku baik bagi masyarakat biasa maupun pejabat negara. Yang ketiga, terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh perundang-undangan serta keputusan pengadilan. Selain menjamin menentukan teknis prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin. Yang kelima, lembaga kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Yang keenam, pemilihan umum yang bebas. Ketujuh, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat atau berorganisasi dan berposisi. Kedelapan yaitu pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya yang kedua yaitu hak asasi manusia. Awal perkembangan hak asasi manusia tak kala ditandatangani Magna Carta 1215 oleh Raja John Lackland, kemudian juga pertandatanganan Petition of Right pada tahun 1628 oleh Raja Charles I. Setelah itu, perjuangan yang lebih nyata pada penandatanganan Bill of Rights oleh Raja William III pada tahun 1689 sebagai hasil dari pergolakan politik yang disebut sebagai The Glorious Revolution. Peristiwa ini tidak saja sebagai suatu kemenangan parlemen atas raja, merupakan kemenangan rakyat dalam pergolakan yang menyertai pergolakan Bill of Rights yang berlangsung selama 60 tahun. Selanjutnya, perjuangan hak asasi manusia dipengaruhi oleh filsuf Inggris John Locke yang berpendapat bahwa manusia tidaklah secara absolut menyerahkan hak-hak individunya kepada penguasa. Hak-hak yang diserahkan kepada penguasa adalah hak yang berkaitan dengan perjanjian tentang negara. Adapun hak-hak lainnya tetap berada pada masing-masing individu. Menurut Franklin D. Roosevelt, Presiden Amerika pada permulaan abad ke-20 mempopulasikan 4 macam hak-hak asasi yang kemudian dikenal dengan The Four Freedom, yaitu freedom of speech, yang artinya kebebasan untuk berbicara dan menemukan pendapat. Yang kedua yaitu freedom of religion, yaitu kebebasan beragama. Yang ketiga, freedom for fear, yaitu kebebasan dari rasa takut. Yang keempat, freedom for want, yaitu kebebasan dari kemelaratan. Selanjutnya, yang ketiga,
Penjabaran hak-hak asasi dalam Undang-Undang 1945. Penjabaran hak-hak asasi manusia tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945, alinea pertama, ketiga, dan keempat. Pada alinea pertama dinyatakan bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Kemudian pada alinea ketiga dinyatakan bahwa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian pada alinea keempat dinyatakan bahwa pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah negara Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Adapun rincian hak-hak asasi manusia dalam pasal Undang-Undang 1945 tertuang dalam bab 10A mengenai hak asasi manusia yang meliputi 28A sampai 28J. Selain dalam Undang-Undang 1945, hak asasi manusia juga terkandung dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan dalam Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia PBB. Selanjutnya materi keempat, yaitu hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara yang pertama, pengertian warga negara dan penduduk. Yang kedua, asas-asas kewarganegaraan. Yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang 1945. Yang keempat, hak dan kewajiban bela negara. Pengertian warga negara. Warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah negara dalam hubungan antara warga negara dan negara. Warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara, dan sebaliknya, warga negara juga mempunyai hak-hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara. Sementara penduduk adalah semua orang yang ada di wilayah negara tersebut, meliputi warga negara dan orang asing. Yang kedua, asas lus sanguinis dan asas lus soli. Asas lus sanguinis adalah asas keturunan atau hubungan darah. Asas lus soli adalah asas daerah kelahiran. Bipartite dan upright. Bipartite, dewi kewarganegaraan, timbul apabila menurut peraturan dari dua negara terkait seseorang dianggap sebagai warga negara kedua. Negara itu upright, tanpa kewarganegaraan, timbul apabila menurut peraturan kewarganegaraan seseorang tidak diakui sebagai warga negara dari negara manapun. Yang ketiga, pasal-pasal Undang-Undang 1945 menyatakan hak-hak kewajiban warga negara mencangkup pasal-pasal 27, 28, 29, 30, 31, 33, dan 34. Yang keempat yaitu hak dan kewajiban bela negara. Pengertian pembelaan negara atau bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut, yang dilandasi oleh kecintaannya pada tanah air, serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Asas demokrasi dalam pembelaan negara. Berdasarkan pasal 27 ayat 3 mengenai hak dan kewajiban setiap warga negara, menunjukkan asas demokrasi dalam pembelaan negara yang mencangkup dua arti. Yang pertama, bahwa setiap warga negara turut serta dalam pembentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan Undang-Undang 1945. Kedua, bahwa setiap warga negara harus turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing. Kelima, motivasi dalam pembelaan negara. Beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai bahan motivasi setiap warga negara untuk ikut serta membela negara Indonesia antara lain yaitu pengalaman sejarah perjuangan RI. Kedua, kedudukan wilayah geografis Nusantara yang strategis. Ketiga, keadaan penduduk demografis yang besar. Keempat, kekayaan sumber daya alam. Yang kelima, perkembangan dan kemajuan iptek di bidang persenjataan. Sekian, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.